Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Pengendalian Kualitas Sirkulasi Udara Ruangan menggunakan Logika Fuzzy Tsukamoto untuk memenuhi penilaian tugas besar mata kuliah Logika Fuzzy kelas A. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan setiap anggota kelompok dan kontribusinya dalam menyelesaikan proyek ini. Yang pertama ada Timothy Baptista Putra Tadu dengan NIM 52204111177 yang bertanggung jawab atas pembuatan laporan. Lalu saya sendiri, Raka Sendria dengan NIM 52204111198 yang bertanggung jawab dalam pembuatan PowerPoint. Lalu ada Tegar Rakasiwi dengan NIM 52204111203 yang bertanggung jawab dalam pembuatan sistem. Lalu ada Trifonia Angga Pramatia dengan NIM 52204111204 yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan. Lalu terakhir ada Rami Fauzan Ramadan dengan NIM 52204111208 yang bertanggung jawab dalam pembuatan PowerPoint. Baik, di sini ada deskripsi singkat mengenai topik yang kami angkat dalam proyek ini. Sistem pengendalian kualitas sirkulasi udara ruangan menggunakan logika Fuzzy Tsukamoto merupakan pendekatan inovatif untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan melalui pengendalian sirkulasi udara yang cerdas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya. Penerapan logika Fuzzy Tsukamoto memungkinkan sistem untuk menangani data yang memiliki ketidakpastian dan membuat keputusan yang adaptif dalam mengatur sirkulasi udara. Ini memberikan fleksibilitas dalam merespons perubahan kondisi udara secara real time. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini pada bagian rumusan masalah terdapat 3 poin, yaitu pada poin pertama adalah bagaimana merancang sistem yang dapat mengendalikan sirkulasi udara ruangan secara otomatis berdasarkan parameter lingkungan. Terus pada bagian poin yang kedua, yaitu bagaimana penerapan metode logika Fuzzy Tsukamoto dalam pengendalian kualitas sirkulasi udara ruangan. Dan yang terakhir adalah seberapa efektif sistem pengendalian berbasis Fuzzy Tsukamoto dalam menjaga kualitas udara ruangan tetap optimal. Lalu di sini juga ada tujuan, yaitu pada bagian pertama adalah merancang dan mengembangkan sistem otomatis pengendalian sirkulasi udara ruangan berbasis logika Fuzzy Tsukamoto. Terus yang kedua adalah menerapkan metode Fuzzy Tsukamoto untuk memproses data lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kualitas udara guna menentukan tindakan pengendalian yang tepat. Lalu pada poin yang ketiga, mengevaluasi kinerja sistem dalam mengontrol sirkulasi udara dan menjaga kualitas udara ruangan pada level yang optimal. Oke, baik. Terima kasih kepada teman saya, Timothy. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keanggotaan pada sistem ini. Yang pertama adalah fungsi keanggotaan untuk tingkat kotoran udara. Di- pada fungsi keanggotaan tingkat kekotoran udara ini mempunyai rentang keseluruhan dari 0 hingga 4095. Dalam fungsi keanggotaan ini memiliki 3 kondisi. Yang pertama, ada kondisi bersih yang memiliki rentang dari 0 hingga 2450. Ini menandakan jika nilainya berada di rentang ini, maka udara semakin bersih. Yang selanjutnya adalah kondisi sedang. Kondisi ini memiliki rentang dari 1500 hingga 3500. Dan di mana pada kondisi ini kotoran udara itu tingkatnya ada di sedang, kan, yang menandakan tidak tidak terlalu kotor atau tidak terlalu bersih. Yang terakhir ada kondisi kotor. Rentangnya berada dari 2550 hingga 4095. Nah, jika jika nilai nilai kekotoran udaranya ada di sekitar ini, maka udara termasuk kotor. Dan jika melebihi tentang 4095 ini, udara bisa dibilang sangat kotor. Nah, berikut adalah plot untuk fungsi keanggotaannya. Oke, lanjut.
Ini selanjutnya adalah fungsi keanggotaan untuk kecepatan kipas. Ini memiliki rentang dari 0 hingga 300. Di fungsi keanggotaan kecepatan kipas ini memiliki 3 kondisi, yaitu lambat, sedang, dan cepat. Pada kondisi lambat, rentangnya berada dari 85 hingga 170. Ini menandakan kecepatan kipas berada di kondisi lambat, yang menandakan kipas mem- me- memutarkan udaranya secara lambat. Yang kedua adalah kondisi sedang. Itu memiliki rentang dari 85 hingga 255. Kondisi ini ada di tengah-tengah, tidak juga lambat, tidak juga cepat. Dan terakhir ada kondisi cepat yang berentang dari 170 hingga ke 300. Ini kondisinya kipas memutarnya secara kencang, dan jika lebih dari kencang ini, kipas berputar sangat kencang. Nah, berikut adalah plot untuk fungsi keanggotaan kecepatan kipas. Oke, selanjutnya. Ini fungsi keanggotaan untuk kecepatan blower. Sebenarnya di fungsi keanggotaan kecepatan blower ini memiliki rentang yang sama untuk ketiga kondisinya. Namun saya akan jelaskan kembali. Untuk kondisi yang lambat itu berentang dari 85 hingga ke 170. Kondisinya blower menghisap udara secara lambat. Yang kedua ada kondisi sedang, berentang dari 85 hingga 255. Ya, kecepatan blower untuk menghisap udara berarti berada di kondisi tengah-tengah, tidaklah lambat, tidaklah cepat. Yang terakhir ada kondisi cepat. Kondisi ini memiliki rentang dari 170 hingga ke 300. Pada kondisi cepat ini berarti blower menghisap udara secara cepat dan bisa menjadi sangat cepat. Berikut adalah plot untuk fungsi keanggotaan kecepatan blower. Selanjutnya ada dif- diversifikasi dan rule base-nya. Kita bisa lihat pada gambar pertama itu digunakan untuk menyimpan nilai spesifikasi pada variabel tekanan udara, baik untuk bersih, sedang, dan kotor. Lalu pada gambar kedua itu untuk menghitung nilai set yang 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 dimiliki pada variabel kecepatan kipas dan kecepatan blower. Lalu pada gambar ketiga, proses inferensi menggunakan menggunakan Tsukamoto, M bersih, M sedang, dan M kotor untuk menyimpan nilai hasil perhitungan fungsi keanggotaan. Lalu yang kedua mengatur rule base-nya, di mana rule base jika nilai M bersih sama em, lebih dari 0 akan menghitung nilai Z bersih menggunakan fungsi inverse lambat dan menambahkannya ke dalam list rule dan seterusnya. Lalu numerik untuk perhitungan perhitungan perjumlahan dari set dikali dengan alfa dan alfa predikatnya, mendominat denominator menghitung penjumlahan alfa alfa predikatnya. Lalu hasil set final adalah hasil numerator dibagi dengan dominator. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang berikutnya merupakan simulasi input dan hasil dari sistem. Sini ada contoh penggunaan. Kita akan disuruhkan untuk memasukkan contoh nilai tekanan udaranya. Sini kita memasukkan 2200 nilainya. Maka akan menghasilkan yang pertama ada minyak bersihnya,
lalu ada mu sedangnya, dan ada mu kotornya. Lalu berdasarkan rule-nya akan dihitung apa predikatnya dan nilai Z-nya. Lalu kemudian akan dihitungkan menggunakan metode Tsukamoto untuk mendapatkan hasil diversifikasi atau nilai Kripsnya. Itu 156,66. Berikut merupakan hasil manual dari perhitungan dengan nilai TKU-nya yang sama, yaitu 2.200, dan ditanyakan berapa PWM untuk fan dan blower. Di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, eh, perhitungan fungsi keanggotaan untuk tingkat kekotoran udara itu range-nya itu dari 0 sampai 2.450 untuk katakan bersih. Lalu untuk sedang itu ada di range 1.500 sampai 3.500, dan untuk di bagian kotor itu ada di 2.550 sampai 4.000 seterusnya. Lalu di sini perhitungannya, eh, fungsi keanggotaannya untuk TKU bersih 0 dan seterusnya. Di sini kita menghitung 2.200 untuk X-nya. Maka akan masuk di bagian yang ini, yang di tengah ini. Atau 2.200 itu sekitar di sini, maka yang ini. Ini kita hitung, yaitu 2.450 dikurangi X-nya, maka akan menghasilkan nilai 0,2631. Lalu untuk yang sedang juga sama, kita hitung, maka menghasilkan 0,875. Untuk yang kotor, tidak, karena ini langsung 0. Jadi jika kita bandingkan dengan yang di sini, hasilnya sama. Ini 0,263 dan 0,875. Lalu berikutnya, ini eh, fungsi keanggotaan untuk di bagian yang kecepatan fan dan blower. Lalu ini untuk inferensinya, untuk rule yang pertama, jika TKU bersih, maka kecepatan fan lambat dan kecepatan blower lambat. Ini untuk rule 1, rule 2, dan rule 3. Maka di sini kita masukkan nilai fungsi keanggotaannya. Untuk yang tadi yang bersih itu ada di 0,2631, lalu di yang sedang itu 0,875, dan yang di kotor itu ada di 0. Sudah, ini jika sudah itu kita akan menghitung nilai Z-nya. Untuk Z yang bersih, ini mendapatkan hasil 147,6365, dan untuk Z yang bagian sedang itu mendapatkan 159,375. Lalu di sini untuk mendapatkan nilai fixnya, itu dengan menghitung penjumlahan nilai Z dan alfa predikat untuk Z tersebut. Di sini Z1, ini maaf, ini harusnya Z1. Z1 dikalikan dengan alfa predikat Z1, kemudian ditambahkan Z2 dikalikan dengan alfa Z2, dibagi dengan alfa predikat Z1 ditambah dengan alfa predikat Z2, atau tadi yang dijelaskan sebelumnya, numerator dan denominator. Ini untuk menghitung Z finalnya, kita masukkan Z1-nya adalah 147 dari sini, lalu 0 dikalikan 0,2631 dari alfa predikat ini, dan 159,375 itu dari Z yang ini, nilai X yang ini, lalu 0,875 itu dari nilai yang ini, dibagi dengan nilai predikat, dua predikat ini dan ini. Kemudian dijumlahkan, dihitung, sehingga hasilnya adalah 156,6614. Di mana di sini satu perhitungan ini itu sama karena output 2 itu sama-sama range-nya itu sama. Kalau kita lihat itu range-nya sama untuk kecepatan kipas itu dari 0 sampai 170 untuk tingkat lambat, lalu ada di 85 sampai 255 untuk sedang, dan 170 sampai 300 untuk cepat. Begitu juga dengan yang blower. Jadi satu nilai ini berfungsi untuk kecepatan fan maupun kecepatan blower.
Jika kita bandingkan dengan yang di sini, ini sama 156,66. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan-penjelasannya. Dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian kualitas sirkulasi udara menggunakan logika Fuzzy Tsukamoto menjadi solusi cerdas dan adaptif dalam menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Dengan mengandalkan input dari sensor gas berupa nilai tingkat kekotoran udara atau TKU, sistem ini mampu mengklasifikasikan kondisi udara ke dalam kategori fuzzy seperti bersih, sedang, dan kotor. Melalui proses inferensi fuzzy, sistem menentukan respons yang tepat dalam bentuk pengaturan kecepatan kipas dan blower secara otomatis menggunakan sinyal PWM. Hasilnya, sistem dapat beroperasi secara fleksibel dan efisien dalam menyesuaikan sirkulasi udara terhadap perubahan kualitas udara secara real-time, sehingga mendukung terciptanya lingkungan ruangan yang lebih sehat dan nyaman. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami harap presentasi mengenai proyek ini dapat memberikan gambaran yang jelas. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.